mungkin siap lintas waktu, maksudnya mungkin bisa jadi sampai dilanjutkan ke ba'da Isya. Bisa ya, insyaallah ya. Kan kita janais udah. Dari yang ikut jarah janais, ada yang sudah pernah ikut memandikan atau menyelenggarakan? Dipraktekin. Kemarin kan terakhir praktek jenazah ya. Nah, ada yang udah pernah ikut? Dipraktekin. Kalau masih takut terus ya kayak kita kemarin pelatihan penyembelihan kurban. Alhamdulillah mungkin udah ada yang coba menyembelih. coba menyembelih gitu. Dipraktekin. Cuma memang kalau janais nungguin ada orang meninggal ya, jangan ngedoain orang meninggal. Kapan saya praktek, siapa yang meninggal nih ya, jangan ya. Tapi ikut boleh minta izin misalnya kepada ustadznya, minimal ngeliatin dulu, terus ngocorin air, mengurut perutnya, mengusap bagian-bagian tertentu. Enggak ada yang gitu kok, enggak ada yang menyeramkan gitu. Ditutup terpal kan tapi ya. Iya. Praktekin. Berarti dia berhadas lagi. Enggak, maksudnya berarti kan kalau berbuat kotoran berarti berhadas. Walau alam ya, saya masih terbatas pengetahuan ya, tapi yang sejauh ini sudah bertanya kenapa seperti itu. Enggak berani. Coba ditanyakan, kalau saya belum bisa memberikan fatwa itu. Khawatirnya ada kitab-kitab fikih yang lain yang menjelaskan. Cuman sejauh ini saya sependek pengetahuan saya itu adalah membersihkan dari hadas. Samalah kalau kita kan berwudu, kalau ada najis, ada yang kotor, pakai pakaian atau badan kan kita bersihkan dulu. Habis itu baru berwudu, habis itu dimandikan. Gitu. Untuk kemudian sementara ini jawaban kalau dari saya yang saya pelajari harusnya dibersihkan dulu najisnya, kotorannya gitu. Dan itu standar dan itu sudah mafhum, udah lumrah sih. Saya baru dengar ini kalau misalnya didahulukan duduk apa dasarnya gitu. Berbeda. Iya, bahkan ya berbeda dari keumumannya. Saya juga baru dengar. Saya tidak langsung berani menyalahkan. Ya, karena menurut itu berbeda ya. Kalau bersihin keluar lagi beda. Makanya enggak usah ditekan secara berlebihan, enggak usah ditendet gitu. Kalau bahasanya enggak usah ditendet, cukup diurut seininya. Ya namanya orang juga ototnya udah dol ya, ibaratnya udah enggak ada klepnya, udah enggak ada kan. Ya kalau didorong terus ya keluar terus gitu. Tapi kalau sudah sewajarnya dikeluarkan, kalau keluar terus keluar lagi, makanya ada nanti sumpalan kapas. Termasuk kayak di hidung juga sebenarnya nggak wajib. Dulu mungkin ada orang yang suka kalau misalnya dia berjihad atau misalnya kena kecelakaan atau suatu penyakit disumpel. Memang kalau ada darah yang mengalir disumpel, baik itu di mulut maupun di hidung. Tapi kalau nggak ada ya nggak wajib. Tapi kan sekarang seolah-olah jadi wajib. Tapi ketika kita menerima ilmu di masyarakat, jangan langsung saklek. Ya kalau misalnya toh juga disumpel juga tidak menjadi haram, maka kita daripada ribut mendingan kita sumpel. Nanti keluarganya ribut itu kok hidungnya nggak disumpel gitu kan? Atau ininya nggak diikat. Kalau diikat itu kan kalau yang nganga, yang mulutnya nganga. Kalau yang nggak nganga ya nggak wajib diikat. Ini ya rahang gitu maksudnya. Itu hal-hal yang praktek seperti itu ya pelan-pelan harus berani. Ustadz mohon maaf ini kenapa ya prosesnya seperti ini, saya tuh jadi bingung gitu. Kalau menghadapi ustadz atau orang yang lebih senior dari kita harus merendah. Saya tuh jadi bingung gitu, yang gimana ya. Sementara pas kemarin ada pelatihan atau ada ustadz menjelaskan katanya begini, saya yang salah dengar atau gimana gitu ya. Ada sebenarnya karena saya tidak berani. Saya nanti cari rujukan apakah ada itu.
Kalau misalnya suami yang meninggal atau istri yang meninggal, atau bolehkah pasangan itu memandikan? Diut, ya. Secara otomatis kalau misalnya udah bukan mahramnya ya. Kalau misalnya itu kan janda, misalnya janda atau janda ini kan. Apakah itu boleh memandikan atau tidak? Kalau berdasarkan praktek juga yang pernah ditemui di kalangan para tabi'in, tabi'in itu boleh. Tapi tapi yang paling utama kalau misalnya laki-laki diutamakan ketemu anak laki-lakinya atau bapaknya atau kakeknya atau orang Islam yang laki-laki. Tapi kalau misalnya istrinya pengen mendampingi, ya tidak terlarang dan pernah ada praktek seperti itu dari para ulama.